Bab 1401. Dengan pengamatan yang mendalam, S menatap Pixie, tidak ada lagi keraguan bahwa roh primal ini dapat melihat hampir semua hal yang menurutnya mustahil bagi siapapun, terutama pada levelnya saat ini. Lebih jauh lagi, yang membuatnya memperoleh Pixie adalah titik takdir emas, jadi tidak mengherankan jika dia cocok atau membantunya, dan sistem juga tidak mengganggu apapun yang sedang dia lakukan. Namun, setelah berinteraksi, S tiba-tiba merasakan sedikit kegelisahan, yang merupakan nalurinya sebagai pencuri. Dengan sedikit cemberut, ia menatap roh primal yang tampak sedang berpikir keras, seolah-olah sedang mempertimbangkan apakah akan membentuk ikatan primal atau tidak. Sejak awal, dia telah mengendalikan pembicaraan, dan cara dia mengungkapkan rahasiaku, seolah-olah dia ingin membuatku bingung atau mengalihkan perhatianku dari sesuatu. Lalu tiba-tiba dia memutuskan untuk memasuki dunia batinku tanpa memberiku kesempatan untuk bertanya lebih lanjut. Ini mungkin pengalih perhatian lain, untuk mengalihkan perhatianku dan membuatku tetap sibuk. Lalu dengan santai dia menyebutkan dan mengungkapkan rahasia dunia batinku sebelum mengatakan bahwa dunia batinku masih kurang. Rasanya hampir seperti pertunjukan, persis seperti pencuri. Mata S tiba-tiba melebar saat hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Sekarang aku mengerti mengapa aku merasa seperti ini. Saat itu, kilatan tajam melintas di mata S saat ia berkata dengan dingin, "Baiklah, kau boleh berhenti berpura-pura. Aku tahu ini semua hanya tipuan." Kilatan aneh muncul di mata Pixie ketika ia mendengar suara S sebelum menghilang dengan cepat. Dengan tatapan polos yang sama, ia berkata dengan bingung, "Tuan, saya rasa Anda salah paham. Untuk apa saya bertindak? Saya tidak mendapatkan apa-apa dari ini. Jika ini tentang apa yang baru saja saya katakan, Anda tidak bisa menyalahkan saya karena saya melakukan ini hanya karena ini adalah keputusan yang sangat penting dalam hidup saya." Haha, lagi-lagi, ejek S, karena ia hampir yakin ia tidak paranoid. "Yah, kau mungkin sudah tahu sebagian besar rahasiaku, tapi kau gagal melihat sifatku, yang ternyata mirip denganmu." Aku masih tidak mengerti. Pixie masih tampak bingung, namun secerca rasa ingin tahu muncul di kedalaman matanya. S tersenyum dingin sambil berkata, "Baiklah, biar ku jelaskan lebih lanjut, aku seorang pencuri, dan itu sudah menjadi sifatku, dan kau tahu apa yang pencuri kuasai, atau setidaknya apa yang kupikir mereka kuasai. Mencuri itu jelas, tapi yang jauh lebih penting daripada kemampuan mencuri adalah, menurutku, kemampuan mereka untuk bertindak dan menciptakan ilusi. Aku jago berpura-pura menjadi orang lain, aku bisa merasakan hal-hal yang sebenarnya tidak kurasakan di dunia nyata, dan meyakinkan siapapun bahwa semua itu nyata. Dalam arti tertentu, pencuri adalah ahli ilusi, atau sederhananya, pembohong. Pencuri berbohong dengan sangat baik sehingga Anda sepenuhnya percaya. Namun, pembohong yang baik juga merupakan seorang yang mengatakan kebenaran karena untuk membuat orang lain percaya pada kebohongan Anda harus mempercayainya terlebih dahulu. Ini semua tentang mengungkapkan kebenaran emosional melalui keadaan imajiner dan menggunakan fiksi untuk mengekspresikan emosi dan menciptakan ilusi nyata. Itulah mengapa pembohong ulung itu menakutkan, terutama mereka yang tahu cara mengendalikan bahasa tubuh, ekspresi, nada suara, dan pengaturan emosi mereka, semuanya dibuat secara sadar. Terutama karena mereka tahu cara tampil jujur, cara menyembunyikan kegugupan, cara menciptakan keaslian. Suara S dipenuhi nada dingin saat ia berkata, "Pembohong yang buruk berbohong. Pembohong yang baik akan terungkap. Pembohong yang hebat akan menghilang, dan kau pembohong yang hebat, Nona Pixie, karena aku sama sepertimu. Lagi pula, dibutuhkan pembohong hebat untuk mengenal pembohong hebat lainnya. Aku sepenuhnya yakin kau menggunakan fakta untuk menciptakan jaring kebohongan yang dalam, dan kau hampir membodohiku dengan menjeratku dalam jaring itu. Kalau saja orang lain, aku khawatir mereka tidak akan pernah bisa lepas dari manipulasimu. Tapi seperti yang sudah kubilang, pencuri ulung juga pembohong ulung. Jadi, hentikan aksimu itu, atau aku yakin kau sudah tahu apa yang bisa dilakukan, pengemis ini, kan?" Tiba-tiba, di balik ekspresi polos Pixie, tersirat kenakalan yang amat tersembunyi. "Tahukah kau, menyebut seseorang pembohong itu sangat tidak sopan.
Aku lebih suka sebutan, pembohong. Mata S berbinar mengejek, seorang penipu, ya. Ini berarti kau mengakui bahwa kau adalah seseorang yang tidak transparan tentang perasaan atau niatmu yang sebenarnya, dan kau berpura-pura menjadi sesuatu yang bukan dirimu, dan pendapatmu bukanlah milikmu yang sebenarnya. Kau menyesatkanku agar kau bisa menipuku. Tapi yang ingin kutanyakan adalah kenapa kau berpura-pura seperti ini. Kalau kau ingin menjalin ikatan primal denganku, aku tidak akan menolakmu karena aku tidak tahu apa itu roh primal atau apa yang bisa kau lakukan. Kau jelas-jelas tahu sejak awal bahwa aku bukanlah orang yang memanggilmu, dan kau bahkan disegel, kau hanya menyembunyikan fakta ini di balik kebohonganmu dengan mengatakan kebenaran tentang pemanggilanmu melalui ritual itu. Jadi, untuk apa repot-repot begini? Kenapa tidak sekalian saja memanfaatkan keserakahanku? Apa sebenarnya yang kau cari? S tak kuasa menahan diri untuk menanyakan pertanyaan-pertanyaan yang membebani pikirannya. Pixie terdiam sejenak sebelum menjawab, setiap roh primal itu unik, dan kita lahir dari hukum-hukum primordial. Tergantung dari hukum mana kita lahir, kekuatan dan kemampuan yang lebih mendalam akan terwujud saat membentuk ikatan primal. Namun, ikatan primal tidaklah sederhana, dan semakin besar potensi yang dimiliki roh primal, semakin berat pula syarat-syarat ikatan primal tersebut. Lebih lanjut, kita, roh primal, tidak dapat memberitahu siapapun syarat-syarat tersebut, bahkan jika kita menemukan orang-orang pilihan kita melalui ritual roh primal. Kilatan yang dalam namun dingin melintas di mata Pixie, siapapun yang dapat melangkah ke dunia kultivasi dapat melakukan ritual roh primal, dan jika ada roh primal yang cocok, mereka akan menjawab pemanggilan tersebut. Namun, yang tidak diketahui oleh orang-orang bodoh yang sembrono itu adalah begitu roh primal mereka menjawab panggilan, tetapi mereka gagal memenuhi semua persyaratan ikatan primal dalam jangka waktu tertentu, mereka tidak hanya akan dianggap tidak layak oleh hukum primordial dan tidak akan mampu lagi melakukan ritual roh primal, tetapi mereka juga akan dikutuk oleh hukum dan tidak akan mampu lagi mengembangkan kultivasi mereka. Adapun roh primal yang kini tak bisa kembali setelah menjawab pemanggilan, mereka akan terjebak di dunia itu dan mengembara bak gelandangan. Mencari orang pilihan lain yang cocok bahkan lebih sulit lagi setelah orang sebelumnya dianggap tak mampu. Selain itu, hanya roh primal lain yang dapat berinteraksi dengan roh primal lain, atau orang terpilih yang dapat melihat atau mendengar roh primal yang cocok dengan mereka, dan mereka mampu memenuhi persyaratan ikatan primal. Artinya, roh primal yang terlantar pada akhirnya akan menyerah pada kesepian sebelum memutuskan untuk menyegel diri, jatuh ke dalam tidur abadi, dan tak mampu bangkit lagi. Ini seperti kematian sejati bagi roh primal. Secercah kesedihan muncul di mata Pixie sebelum ia menatap langit astral dunia batin es, dan matanya bersinar dengan kebencian yang mendalam. Dalam keadaan tersegel, kita akan terlihat lagi, tapi apa gunanya? Segel kita hampir mustahil untuk ditembus. Bab 1402. Mata es terbelalak setelah Pixie mengungkap informasi penting ini. Namun, ia tidak tahu seberapa banyak kebenarannya. Lagi pula, Pixie sudah terbukti sebagai penipu yang hebat, dan roh primal ini sama sekali tidak tampak naif. Jadi, kaulah yang menyegel dirimu sendiri setelah siapapun yang memanggilmu gagal memenuhi persyaratan rahasia itu. Tanya S tanpa ekspresi. Pixie tiba-tiba tersenyum ambigu dan menjawab, itulah intinya. S meringis karena jawaban Pixie terlalu ambigu. Maafkan saya, bisakah Anda menjelaskan lebih lanjut? Pixie menggelengkan kepalanya dengan ekspresi memelas. Ia berkata, aku tidak bisa. Bagaimana bisa kau begitu kejam membuatku mengingat masa laluku yang menyakitkan, penuh kekecewaan dan kesedihan? Bukankah seharusnya pria menjaga wanita mereka? Berhentilah bermain-main dengan kata-kata, itu tidak akan berhasil. Suara S berubah dingin, jangan lupa, kalau aku bisa menghancurkan segelmu, aku bisa memasang segel lain dengan mudahnya. Senyum Pixie tiba-tiba memudar, dan tatapan aneh muncul di matanya. Oh, tapi sayangnya, itu tidak mungkin lagi, Tuan. S tiba-tiba merasa ada yang janggal. Apakah dia sedang menggertakku? Atau ada sesuatu yang masih belum ku ketahui? Sambil menahan rasa gelisahnya, dia berkata tanpa ekspresi, dan kenapa begitu, tolong beritahu aku. Cuma di sini bonus isi ulang 10% tiap hari biar menyala terus.
Giga cuan. Pixie menyunggingkan senyum menawan, tampak dipenuhi ekstasi. Bukankah aku baru saja memberitahu Tuan bahwa setiap roh sejati itu unik, dan lahir dari hukum primordial. Bahkan di antara roh sejati, hierarki tetap ada, tetapi tidak seperti kalian, makhluk surgawi dan abisal. Biar ku jelaskan dalam hierarki kerajaan fana. Di kerajaan, ada kelas sosial seperti rakyat jelata, orang kaya, bangsawan, dan bangsawan, kan? Hal yang sama juga berlaku di antara para roh primal. Ada roh primal kelas umum yang lahir dari hukum paling umum, lalu roh primal kelas kaya yang lahir dengan hukum langka, lalu kelas bangsawan yang lahir melalui kombinasi hukum, dan terakhir, kelas kerajaan. Roh primal ini lahir melalui hukum primordial. Karena Tuan telah memperoleh pengakuan dari Ordo Kegelapan, Tuan harus tahu bahwa hanya dengan pengakuan Ordo seseorang dapat menggunakan hukum primordial, dan sepenuhnya menguasai semua hukum cabangnya. Pixie dengan santai mengungkapkan sesuatu yang menurutnya seharusnya sudah diketahui S, tetapi ternyata tidak, dan ini membuat gelombang besar muncul di hati S ketika dia mendengar rahasia sebuah Ordo dan Ki primordial. Tunggu, itu tidak sepenuhnya akurat. Aku bisa mengolah Ki primordial sejak awal sebelum berubah menjadi Ki primordial kegelapan. Mungkinkah teknik kultivasiku diciptakan berdasarkan Ordo Kegelapan untuk mempersiapkanku hingga aku bisa mewarisinya sepenuhnya? Jika aku memikirkannya, ini masuk akal karena aku hanya memperoleh tatanan pertama ketika aku hampir berada di puncak keadaan unsur dan kemudian tatanan kegelapan memiliki banyak aturannya sendiri dan sekarang dengan hukum utama kegelapan, aku dapat meniru hukum lainnya, dan hukum-hukum tersebut bahkan lebih kuat. Lalu bagaimana dengan hukum primordial destruction? Bukankah ini berarti Magister memiliki Ordo? Rasa dingin menjalar di tulang punggung S hanya dengan memikirkan fakta ini. Tidak, aku butuh informasi lebih lanjut sebelum mengambil kesimpulan, karena ada juga hukum cabang, dan destruction mungkin hanyalah cabang dari hukum lain seperti hukum kegelapan. Tetapi karena Magister kehancuran muncul dalam hukuman surgawi, apakah aman untuk berasumsi bahwa surga memiliki Ordo seperti Ordo Kegelapan? Hanya aku dan petir surgawi yang seharusnya juga menjadi bagian dari Ordo itu. Semakin S memikirkannya, semakin terkejut pula perasaannya, terutama karena ada banyak bukti, dan dia juga memiliki Ordo, jadi dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa mengerikannya sebuah Ordo. Namun, hal itu justru membuatnya semakin waspada dan khawatir terhadap musuhnya, karena Ordo musuhnya jauh lebih tinggi daripada Ordonya sendiri, dan Ordo itu masih dibatasi oleh Ordo alam. Namun, Ordo itu selalu membuatnya hampir mati. Membayangkannya saja sudah membuat hati S sedingin es. Terakhir, kesadaran yang lebih mengejutkan lagi melanda S, jika destruction merupakan bagian dari order lain, lalu bagaimana ia bisa mengintegrasikannya ke dalam dunianya? Satu-satunya jawaban untuk pertanyaan S adalah, sistemnya. S menekan pikirannya saat dia memperhatikan Pixie, yang masih belum sadar telah memberinya informasi penting. Jadi, setelah Tuan memahami hierarki roh primal, akan lebih mudah untuk memahami bagian selanjutnya, sekaligus poin utama saya. Begini, di antara roh primal, semakin rendah peringkatmu dalam hierarki ini, semakin baik, karena syarat untuk membentuk ikatan primal juga akan sama longgarnya. Sebaliknya, mereka yang berperingkat lebih tinggi akan dianggap menyedihkan karena syarat-syarat ikatan primal yang absurd. Kesadaran muncul di benak S saat ini, dan dia memandang Pixie, yang tampak masih tersenyum, tetapi ada sedikit rasa sakit. Tapi apa hubungannya ini dengan apa yang kau katakan tadi? Tanya S, ia tahu ia tak bisa menunjukkan belas kasihan kepada roh primal ini, atau ia bahkan tak akan tahu bagaimana ia bisa jatuh ke dalam perangkapnya. Roh itu terlalu licik dan manipulatif. Mata Pixie berkilat tajam saat ia menjawab, oh, maafkan aku atas kesedihanku. Maksudku, aku juga salah satu roh primal dari kelas tertinggi, jadi syarat untuk membentuk ikatan primalku sangatlah berat. Perasaan aneh apa ini? Rasa gelisah di hatinya bertambah karena suatu alasan karena ekspresi Pixie anehnya cerah, dan bahkan sedikit rasa gembira pun hadir. Tapi kemudian, sesuatu tiba-tiba terlintas di benaknya, dan matanya melebar tak percaya, tunggu. Jangan bilang salah satu syarat itu seperti, merusak segelmu, mana mungkin benar.
Pixie menunjukkan sedikit keterkejutan sebelum senyumnya semakin lebar dan cerah. Harus kuakui, Tuan memang pantas menjadi orang pilihanku. Kau hampir sama bijaknya denganku. Ada 9 syarat berat yang harus dipenuhi untuk membentuk ikatan primal denganku. Pecahnya segel primal, konflik penipu, garis keturunan terlarang, fisik terlarang, kesempurnaan dalam kekuatan, pengakuan ordo, musuh dari keberadaan terlarang, penguasa asal abadi, dan dibesarkan oleh yang tak dikenal. Es tiba-tiba berdiri karena jantungnya berdebar kencang. Kak, kenapa kau membocorkan ini padaku? Kupikir kau tidak boleh berbagi informasi ini dengan siapapun. Pixie mengerjap polos sambil berkata dengan nada biasa saja, oh, aku benar-benar tidak bisa membagikannya kecuali, semuanya diselesaikan oleh yang terpilih. Bab 1403. Oh, aku benar-benar tidak bisa membagikannya kecuali, semuanya diselesaikan oleh yang terpilih. Es mengerjap beberapa kali dengan ekspresi tercengang di wajahnya, sebelum matanya melebar tak percaya. Kau menjebakku. Hehe, jangan salah paham, dan aku sudah melakukan apapun selain bersikap netral. Sebenarnya, Tuanlah yang memulai seluruh proses ini dengan memenuhi syarat pertama, pemecah segel primal, dengan menghancurkan segelku. Kemudian, kau lengkapi syarat memiliki garis keturunan terlarang, fisik terlarang, dan fondasi kultivasimu melengkapi kesempurnaan dalam kekuatan, dan pengakuan tata tertib. Penguasa asal abadi itu jelas, dan dibesarkan oleh yang tak diketahui, bahkan aku pun tak tahu apa itu sampai aku bertemu denganmu. Seharusnya itu adalah, harta karun, atau, eksistensi, yang tak diketahui yang terhubung dengan seluruh keberadaanmu, artinya kau dibesarkan olehnya dalam arti tertentu. Soal menjadi musuh dari keberadaan terlarang, aku rasa itu juga sudah ditemukan, sungguh luar biasa. Terakhir, konflik penyesat berarti kau harus mencari tahu sifatku dan juga memiliki sifat yang sama. Suara Pixie dipenuhi emosi dan sedikit ketidakpercayaan, bahkan aku tak pernah menyangka suatu hari nanti aku akan bertemu seseorang yang benar-benar mampu memenuhi semua persyaratan konyol ini, karena Primal Cell Breaker saja sudah cukup untuk membuatku putus asa selamanya. Namun, begitu syarat ini terpenuhi, syarat-syarat lainnya seolah telah terpenuhi dengan sendirinya. Kurasa, aku tidak terlahir terkutuk dan terlantar. Es bahkan semakin terdiam saat mendengar kebenaran di balik kondisi aneh itu, dan dia tiba-tiba punya firasat bahwa sistem mengetahuinya. Namun, Es tetap merasa cukup kesal karena Pixie telah memainkan peran penting dalam mencapai kesimpulan ini. Ia bahkan bertanya-tanya apakah Pixie sengaja mengekspos dirinya sendiri atau meninggalkan petunjuk agar ia bisa mencari tahu dan mengungkapnya. Yang paling konyol adalah, hanya orang sepertiku yang benar-benar bisa melihat kebohongan dan manipulasinya, pikir Es getir, tapi, bukankah ini berarti aku mendapatkan roh primal begitu saja tanpa perlu berusaha? Tapi entah kenapa, aku merasa tidak nyaman dengannya, mungkin karena dia sepertiku, pembohong, dan bahkan melampauiku. Tunggu, bukankah ini berarti orang lain juga merasakan hal yang sama padaku? Es berusaha tetap optimis, karena sebenarnya dia tidak membenci atau membenci Pixie, hanya saja ini pertama kalinya dia merasakan akibat dari caranya sendiri. Rasanya seperti ditipu untuk bergabung dengan rumah pencuri secara langsung. Sambil menarik napas dalam-dalam, ia bertanya dengan dingin, lalu bagaimana sekarang? Karena aku sudah memenuhi syaratmu, apa selanjutnya? Karena kau sudah tahu kualifikasiku, kurasa aku berhak tahu kualifikasimu. Aku tidak menentang roh primal, tapi aku perlu tahu apa yang bisa dilakukan roh primal. Pixie tampak tidak terkejut dengan tanggapan Es, seolah ia tahu Es tidak akan menolaknya sama sekali. Lagi pula, ia sudah menunjukkan kemampuannya, belum lagi ia tahu sifat Es dan bisa memprediksi reaksinya karena sifatnya sendiri. Benar saja, ikatan primal didasarkan pada saling pengertian dan kepercayaan. Lagi pula, kita hanya bisa membentuknya sekali seumur hidup, dan kau mungkin satu-satunya yang bisa membentuk ikatan primal denganku, dan aku juga satu-satunya yang cocok menjadi roh primalmu. Ia menyatakan dengan percaya diri. Kenapa begitu? Tanya Es, meskipun tahu dia pasti sangat membantunya karena peta takdir telah menuntunnya kepadanya, dan dia sudah tersegel dalam sisa-sisa kuno itu,
yang mungkin ada hubungannya dengan orang lain yang membenci surga. Sederhana saja, akulah roh primal, kekayaan. Hukum kekayaan adalah konvergensi nilai, niat, dan pertukaran. Ia adalah perwujudan akumulasi, aliran, kelangkaan, dan persepsi, melampaui bentuk material dan imaterial. Lebih jauh lagi, kekayaan sejati membentuk takdir, membangun kerajaan, mengulur waktu, dan menulis ulang hukum. Di mana kekayaan mengalir, kekuasaan mengikuti. Semakin kuat kekayaan, semakin kuat pula kekuatan yang diwakilinya, dan saya tidak hanya berbicara tentang kekayaan materi. Kekayaan hadir dalam berbagai bentuk, dan pengetahuan adalah salah satu bentuk kekayaan tertinggi yang ada, karena tanpa pengetahuan, yang ada hanyalah kekacauan dan kehancuran. Bahkan memiliki kemampuan berpikir pun merupakan suatu anugerah, kekayaan yang tak ternilai. Itulah sebabnya kekayaan adalah hukum unik yang dibuat dengan hukum primordial yang berbeda, dan kau tahu artinya, kan? Kekayaan tidak berada di bawah sebuah tatanan, hanya hukum yang terkait dengannya. Selama seseorang dapat menciptakan sebuah tatanan kekayaan, ia akan bebas dari segala batasan. Pikiran S tersentak saat mendengar kata-kata ambisius yang menggelikan itu dari Pixie, dan dia bahkan mengira Pixie seorang yang fanatik. Membuat perintah. Apa itu mungkin? S mendengus, tetapi ada sedikit keraguan karena dia tidak tahu apakah itu benar-benar mungkin atau tidak. Terlebih lagi, dia tidak tahu bahwa hukum, unik, dapat lolos dari aturan-aturan perintah. Tetapi masih banyak pertanyaan yang melekat pada topik ini saja, dan dia tahu ini mungkin merupakan rahasia inti lainnya dari perintah dan hukum. Meskipun demikian, S tahu bahwa dengan keterlibatan Pixie, ia akan dapat belajar dari mereka, karena roh primal ini tampaknya tidak dibatasi oleh apapun. Terlebih lagi, ini juga pertama kalinya ia mendengar tentang hukum, kekayaan, dan dari penjelasan Pixie, kedengarannya cukup mengesankan. Pixie tampaknya tidak tersinggung oleh kata-kata S. Sebaliknya, ia tersenyum lebar sambil berkata, memang, mustahil menciptakan tatanan baru, apalagi tatanan adalah sesuatu yang sudah ada sejak awal, dan setiap tatanan itu penting. Lagi pula, setiap tatanan memiliki banyak hukum cabang yang mewakili sistem alam semesta yang mendalam. Tapi akulah roh primal kekayaan, dan kaulah orang pilihanku, yang membuatmu memenuhi syarat untuk mewujudkan tujuan ini. Dan juga, jika kaulah orang pilihanku, maka ini berarti, kekayaanlah yang kau butuhkan untuk mencapai tujuanmu. Aku akan menjadi penolongmu. Inilah misiku dan sekarang misi kita. S tercengang saat itu, menatap Pixie dan mengira dia gila. Namun, ketika melihat betapa tenangnya Pixie dan tanpa keraguan atau ketidakpastian di wajahnya, ia hampir mempercayainya. Namun kemudian, dia tiba-tiba berpikir tentang bagaimana dia bisa membantunya melewati peta takdir, dan bahkan sistem itu tidak menghentikannya dengan cara apapun. Ekspresi aneh muncul di wajahnya, apakah ini benar-benar mungkin? Untuk menciptakan ordo. Lagi pula, setelah dia menyebutkannya, dia memang terlahir dari hukum dan eksistensi yang unik, dan semua persyaratan yang dia miliki juga unik. Mungkinkah persyaratan itu ada untuk suatu alasan, yaitu menemukan seseorang yang dapat menyelesaikan misi roh primal ini? Semakin S memikirkannya, semakin ia merasa bahwa ini benar, dan melihat betapa percaya dirinya Pixie, ia yakin bahwa bahkan jika ia menyangkalnya dan memanggilnya gila, Pixie mungkin akan mengabaikannya. Bukan hanya itu, dia masih belum sepenuhnya percaya padanya karena siapa dia sebenarnya, dan dia tidak ingin disesatkan olehnya. Meskipun demikian, dia mendapatkan roh primal dan roh yang sangat licik, yang mengetahui banyak hal, jadi hal ini saja sudah cukup bagi S untuk menginginkannya di sisinya. S menarik napas dalam-dalam dan berkata dengan tegas, baiklah, aku percaya padamu untuk saat ini, ayo bentuk ikatan primal ini. Mata Pixie berbinar setuju saat ia mengangguk, memang, kita tidak boleh membuang waktu dan segera mulai. Aku akan memberitahumu nama sejatiku, dan setelah kau mengetahuinya, kau harus memberitahuku nama sejatimu, dan ikatan primal akan terbentuk. S memandang Pixie, yang telah meninggalkan dunia batinnya setelah evaluasi, dan ekspresinya serius dengan sedikit kegembiraan. Meskipun ia langsung setuju untuk menjalin ikatan primal dengannya, hal itu bukan karena dorongan hati atau kecerobohan.
Banyak faktor yang memengaruhi keputusannya, seperti kompas takdir pencuri abadi dan sistem. Tanpa mereka, S tidak akan setuju dengan mudah karena Pixie bukanlah orang yang naif atau polos, dia jauh dari itu. Pada saat itu, Pixie tiba-tiba meminta, silakan lepaskan jubahmu. S terkejut dengan permintaan mendadak ini, dan dengan ragu bertanya, semuanya. Pixie mengerjap sebelum berkata, tidak, atasanmu saja. Kalau cocok, kamu bisa lepas semuanya. Sesuai seleraku. S langsung tersinggung dan ingin mengoreksinya, tetapi melihat ekspresi polosnya, ia memutuskan untuk mengurungkan niatnya. Sesaat kemudian, jubahnya terlepas, memperlihatkan tubuhnya yang berotot tanpa cacat. Pixie tidak bereaksi secara emosional, dan tanpa penjelasan apapun, ia terbang mendekati dadanya, berkata, jangan bergerak. Aku akan menarik rune primal untuk memulai ikatan primal. Kau harus bertahan, atau kita berdua akan merasakan dampak buruknya. S mengangguk tanpa ekspresi sementara dia dengan penuh perhatian memperhatikan apa yang akan dilakukan Pixie, dan saat berikutnya, dia terkejut ketika Pixie tiba-tiba menggigit ibu jarinya, dan darah mengalir keluar. Darah Pixie tampak sangat kaleidoskopik, persis seperti matanya. Seolah mengikuti kemauannya, darah itu tiba-tiba mengalir deras ke dada kiri S, tempat jantungnya berada, dan berubah menjadi benang-benang halus yang halus. Namun, saat benang darah Pixie menyentuh kulit S, ekspresinya berubah karena ia langsung merasakan panas yang mengerikan, seolah-olah disentuh oleh besi cair. Saat ini, tubuh S mirip dengan senjata tingkat Ascension, bukan sembarang senjata, melainkan senjata purba. Namun, benang darah Pixie tak hanya membuatnya merasakan sakit yang luar biasa, tetapi kulitnya pun teriris, dan darah hitamnya pun menyembur keluar. Namun, itu bukan darah biasa. S gemetar hebat saat merasakan jantungnya berdebar, darah ini langsung diambil dari jantungnya. Namun anehnya, darahnya tidak mengalir. Malahan, saat benang darah Pixie mengukir simbol-simbol rune yang tak dikenal di dadanya, darahnya seolah bercampur dengan darah Pixie, bagaikan katalis. Benang-benang itu berubah menjadi hitam pekat saat serangkaian rune terbentuk. S ingin berhenti, karena rasa lemah menguasainya. Ia ingin menghentikan proses ini secara naluriah, tetapi mengingat kata-kata Pixie, ia bertahan. Ekspresinya semakin pucat, dan ia kembali dikejutkan oleh kenyataan bahwa rune yang dibentuk oleh Pixie dan darahnya adalah bahasa Dewa Kuno. 10 karakter bahasa Dewa Kuno tertata rapi di dadanya membentuk lingkaran. Begitu karakter terakhir selesai, Pixie berhenti, tetapi kulitnya bahkan lebih pucat daripada es. Suara Pixie yang lemah namun serius terdengar saat ini, katakan padaku nama aslimu. S. White, jawab S. Namun, ekspresi Pixie berubah, dan S bahkan merasakan sedikit niat membunuh dari roh kecil itu. Untuk pertama kalinya, ia berbicara dengan dingin, aku menyebut nama sejatimu, bukan nama duniawimu. Ini bukan nama aslimu. S tertegun. Reaksi tak terduga wanita itu membuatnya tercengang. Namun kemudian, sesuatu terlintas di benaknya. Matanya melebar, dan dengan ekspresi ragu, dia menggumamkan nama yang berbeda. Pencuri surga. Saat S mengucapkan nama itu, ia langsung merasakan susunan di dadanya bergerak dan tiba-tiba melepaskan kekuatan mistis. Simbol-simbol itu menjadi hidup dan berkilauan, dan ekspresi Pixie pun tampak rileks. Dia melanjutkan, aku, roh utama kekayaan, dengan ini mengakui pencuri surga sebagai orang pilihanku. Aku akan menganugerahkan kepada pencuri surga nama sejatiku, sesuai dengan adat kuno roh purba, dan dengan demikian mengikat asal-usulku kepadanya. Wahai pencuri surga, dengarkanlah nama sejatiku, dan hargailah, jagalah seperti milikmu sendiri, karena roh purba para leluhur memandang kita, menjadi saksi persatuan suci kita. Nama asliku adalah, peri kekayaan semesta. Saat pernyataan hikmat Pixie bergema dalam keheningan, udara di sekitar mereka bergetar. Untuk sesaat, S tak bisa bernapas maupun berkedip. Lalu, boom, gelombang tekanan tak berbentuk meledak dari dadanya, memancar keluar dalam riak kekuatan tak terlihat. 10 karakter terukir di kulitnya dengan darah yang berkilauan dengan warna-warna cemerlang bergantian antara hitam obsidian dan cahaya kaleidoskopik, darah es sendiri dan darah Pixie beresonansi bersama dengan sempurna.
Kesepuluh simbol itu berdenyut serempak sekali, buk, dan Es merasakan jantungnya berdebar kencang. Rasa sakitnya telah mereda, tetapi yang menggantikannya adalah kehangatan yang aneh dan membakar. Cahaya seperti cahaya bintang hidup mulai menyusup ke dalam garis-garis rune, seolah-olah bahasa dewa kuno tengah terbangun menuju kebenaran yang lebih mendalam. Tiba-tiba rune itu berubah bentuk. Tak lagi statis, karakter-karakter kuno itu mulai berputar dan berputar seperti sigil hidup, menarik diri ke arah tengah dadanya, mengembun, menyatu, dan bertransformasi. Es menggertakkan giginya saat sensasi membakar menyeruak di bawah kulitnya, bukan rasa sakit, melainkan kekuatan. Kekuatan itu terukir di dalam hatinya, jiwanya. Kesepuluh rune itu terkunci pada tempatnya dengan satu kontraksi terakhir, runtuh menjadi bentuk baru. Dada Es menyala dengan cahaya menyilaukan saat formasi melingkar itu berubah menjadi tato tunggal, sosok wanita dengan sayap kupu-kupu kaleidoskopik, berdenyut dengan energi roh primal dan darahnya, menciptakan irama mistis. Seiring cahaya meredup, tato itu meresap ke dalam dagingnya, bukan tinta kasar, melainkan lambang mistis identitas dan perjanjian. Cahaya prismatik yang berkilauan dan redup itu pun memudar. Tato ini sangat hidup dan indah. Siapapun yang melihatnya pasti mengira itu sebuah karya seni, tetapi hanya Es yang tahu bahwa itu adalah replika piksi yang sempurna dan dapat merasakan kekuatan magisnya. Ia bisa merasakan ada sesuatu yang berubah di dalam dirinya. Pada saat ini, piksi berbisik, selesai. Mengikuti suara piksi, suara sistem juga berdering pada saat ini. Sama dengan. Selamat, host, Anda telah berhasil membentuk Primal Bond. Status baru, roh primal, telah ditambahkan ke jendela status Anda. Silakan buka jendela status Anda untuk rincian lebih lanjut. Bab 1405. Piksi kini melayang lembut di hadapan Es, sayap kupu-kupunya sedikit terkulai karena kelelahan, namun wajahnya bersinar dengan kebanggaan dan kegembiraan yang tenang. Raut wajah Es juga mulai pulih seiring rasa sakit dan kelelahannya yang seakan memudar. Ia melirik notifikasi sistem sebelum menatap dadanya, tempat ikatan primal berbentuk tato eksotis kini berada. Kau mencapku, gumamnya. Piksi memiringkan kepalanya dengan ekspresi senang yang polos. Tidak, kita saling memberi cap. Aku juga membawa esensimu sekarang. Lihat. Ia berbalik perlahan, dan Es terkejut melihat tato kedua samar-samar tertanam di tengah punggungnya, di bawah kilauan sayapnya. Tato itu lebih kecil dan lebih halus, tetapi jelas terlihat siluet sosok berbayang dengan wajah tertutup tudung. Mata Es terbelalak ketika melihat tandanya, dan tak kuasa menahan perasaan terharu. Matanya sedikit menyipit, jadi ini Primal Bond. Piksi mengangguk, tatapannya lembut. Memang, inilah ikatan primal. Sekarang kita terhubung seumur hidup. Es mengangguk pelan sebelum diam-diam memanggil statusnya. Ia segera melihat ke bagian akhir, dan seperti dugaannya, tepat di bawah, harta karun asal abadi, sebuah status baru bernama, roh primal, telah ditambahkan. Ia memperluas status ini tanpa ragu. Sama dengan. Roh purba, nama, piksi kekayaan universal. Pemilik ikatan primal, pencuri surga, S. White. Peringkat, negara roh hukum, sinkron dengan peringkat negara kultivasi tuan rumah. Potensi. Kemampuan primal saat ini, 2-1. Ikatan perbendaharaan, kemampuan keadaan elemental. Deskripsi, 1 Pixie of Universal Wealth dapat terikat secara permanen ke brankas harta karun spasial, atau wilayah manapun yang terpisah dari ruang surga dan abis. Deskripsi, 2, setelah terikat, ia mendapatkan kendali dan kesadaran penuh atas ruang tersebut, mengubahnya menjadi perbendaharaan, dan menjadi administrator kekayaannya. Administrator kekayaan dapat memanipulasi, mengkategorikan, dan menyembunyikan harta karun, bahkan dari sang ilahi. Deskripsi 3, tidak ada yang boleh diambil atau ditambahkan ke kas negara tanpa izin administrator kekayaan. Aturan ini tidak berlaku untuk pemilik obligasi primal. Bin Treasury, tidak ada. Rekomendasi perbendaharaan untuk mengikat, ruang pencuri. Biaya pengikatan, 1 juta poin pencuri. Tanda hubung, -2.
Manipulasi nilai kekayaan, kemampuan negara hukum. Deskripsi, Pixie kekayaan universal dapat menilai dan mengukur nilai barang apapun, dengan demikian, ia dapat menambah atau mengurangi nilai kekayaan yang dirasakan dari suatu barang, yang memengaruhi nilai, kekuatan, atau bahkan kekuatan spiritualnya untuk sementara. Ia dapat menambahkan status, kutukan, pada suatu barang sehingga menjadi barang rongsokan yang tidak berharga bagi siapapun kecuali pemilik ikatan primal. Tanda hubung. Catatan, lebih banyak kemampuan primal akan bangkit saat pemilik ikatan primal mencapai tahap kultivasi berikutnya. Sama dengan. Mata S berbinar kaget saat membaca status baru itu. Kecuali potensi Pixie, semuanya terungkap, termasuk kemampuannya. Terlebih lagi, S tercengang ketika melihat sistem merekomendasikan Thief Space untuk dijadikan harta karun Pixie. Seperti dugaanku, sistem tidak menolak Pixie. Bahkan bisa dibilang sistem menyetujui Pixie menjadi roh primalku, pikir S. Tetapi saat itu, ia dikejutkan oleh sesuatu yang sangat mengejutkan. Oh, menarik sekali, apakah ini kekuatan dari keberadaan tak dikenal di belakangmu? Tanyanya tiba-tiba, sambil menatap penasaran ke arah antarmuka status di depan S. Kau bisa melihatnya? Tanya S dengan terkejut. Hingga saat ini, hanya Moira yang mampu melihat jendela sistemnya, tetapi bahkan ia pun terkekang oleh sistem tersebut. Ia tidak menyangka Pixie memiliki kemampuan yang sama, tetapi ketika ia memikirkan Primal Bond yang misterius dan bagaimana Pixie dapat merasakan keberadaan sistem bahkan sebelum membentuk Primal Bond, hal itu tidak terasa aneh lagi. Tentu saja, karena kita sekarang terikat oleh ikatan primal, harta atau barang berharga apapun yang kau miliki tidak bisa disembunyikan dariku. Bahkan sebelumnya, tidak ada barang berharga yang bisa dianggap berharga, menurut aturan yang akan diungkapkan kepadaku karena aku, dalam arti tertentu, adalah personifikasi kekayaan. Meskipun demikian, keberadaan yang tak diketahui ini di dalam dirimu, meskipun memiliki nilai yang tak diketahui, aku masih belum bisa melihatnya. Kupikir itu akan berubah setelah kita membentuk ikatan primal, tapi ternyata tetap sama. Lebih jauh lagi, kata-kata pada proyeksi aneh ini ditulis dalam bahasa Dewa kuno, dan kata-kata itu sangat mendalam, bahkan pemahaman saya tentang bahasa Dewa kuno pun tak tertandingi. Hanya roh primal sepertiku yang terlahir dengan pemahaman dasar bahasa Dewa kuno karena kami membutuhkannya untuk menciptakan ikatan primal. Namun, keberadaan ini jauh di atas pemahamanku. Tapi itu hal yang baik karena ini berarti kau tidak akan dirugikan, yang menguntungkanku. Pixie tidak berusaha menyembunyikan rasa rendah dirinya dari S saat ia menjelaskan dengan santai. S bahkan lebih terkejut dan cepat bertanya, bukankah ini berarti harta ini adalah sesuatu yang bahkan melampaui surga dan neraka? Mata Pixie berkedip mendengar pertanyaan S sebelum ia menjawab dengan halus, maksudku, ini dugaan yang adil dan bahkan mungkin nyata. Tapi aku tidak akan menyarankanmu untuk sepenuhnya berasumsi seperti itu karena aku mungkin bisa merasakan dan menilai nilai barang. Ini hanya berlaku untuk barang yang ditandai oleh aturan dan termasuk dalam kategori kekayaan. Ada beberapa hal yang tak ternilai harganya, meskipun tak ternilai harganya. Seperti hukum dan aturan yang tak terbayangkan nilainya, tetapi tak terukur. Hidup memang berharga, tetapi kematian membuatnya tak berharga pada akhirnya. Yang ingin saya katakan adalah hal-hal semacam ini tidak dapat dinilai, tetapi hanya dapat dipahami. Keberadaan di dalam diri Anda memiliki nilai yang luar biasa, tetapi di saat yang sama, keberadaan itu tidak ada nilainya tanpa Anda sadari dan pahami sepenuhnya kekuatannya. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, kamu mungkin punya banyak harta, tapi harta itu tidak sepenuhnya berada di bawah kendalimu, yang membuatmu rentan. Jika kamu, misalnya, meninggal, harta itu tidak akan berharga lagi bagimu. Jadi, menganggap keberadaan di atas langit dan jurang terlalu radikal. Kecuali kau bisa memastikannya dengan cara tertentu, atau membuat langit dan jurang itu sendiri mengakuinya, kau takkan pernah bisa mencapai kesimpulan ini. Itulah sebabnya memikirkannya hanyalah usaha sia-sia yang hanya akan merugikanmu. Mata S terbelalak mendengar penjelasan Pixie yang mendalam, dan meskipun tidak sepenuhnya memahaminya, dia tetap mengerti apa yang coba dikatakan Pixie. Jadi,
Maksudnya, meskipun sistem itu di atas segalanya, selama aku tidak bisa mengendalikannya, entah itu benar atau salah, itu tidak ada artinya bagiku. Dan mengingat asal-usulku, aku tidak bisa bilang itu tidak benar. Bab 1406. S merasa tercerahkan setelah penjelasan mendalam dari Pixie, dan dia tidak dapat menahan diri untuk tidak memandang roh primal kecil itu dengan sedikit rasa kagum, yang kemudian digantikan dengan kegembiraan karena dia sekarang berada di pihaknya. Apa katanya? Aku hanya bisa membuat roh primal dan nama asliku. Tanya Pixie penasaran sambil fokus pada status di depannya. S berpikir sejenak sebelum menjelaskan status barunya kepadanya sambil diam-diam mengamati reaksinya. Mata Pixie berbinar-binar karena terkejut sebelum ia berseru, hebat sekali. Ia bahkan bisa menilai kemampuanku dengan tepat, mengingat aku baru saja terbangun setelah membentuk ikatan primal. Pantas saja aku kalah. S terkekeh, tidak perlu membandingkan dirimu dengan ini, kau hampir tidak bisa merasakannya. Ini adalah pencapaian tersendiri. Hehe, apa kau menyanjungku? Kalau begitu aku dengan rendah hati menerima pujianmu. Pixie tertawa kecil, yah, ini juga menghemat waktuku untuk menjelaskannya padamu. Ngomong-ngomong, saran tentang ruang pencuri-mu yang sempurna untuk menjadi perbendaharaanku. Atau percayalah, aku membutuhkan setidaknya sebuah dunia rahasia portabel untuk memenuhi persyaratan minimum untuk menjadi administrator kekayaannya. Tidak ada harta penyimpanan ruang biasa yang dapat memenuhi persyaratan itu. Lagi pula, perbendaharaan ini sangat penting karena akan terhubung dengan asal-usulku. Jika hancur, aku tidak hanya akan menderita serangan balasan yang dahsyat, tetapi juga akan tertidur sangat lama sebelum bisa pulih. S terkejut karena hal ini tidak disebutkan dalam deskripsi, dan ia senang Pixie memberitahunya. Terlebih lagi, ia tercengang ketika mendengar bagian tentang persyaratan. Alam rahasia portabel, maksudmu harta karun luar angkasa itu? Dia tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Pixie menggelengkan kepalanya, tidak, bahkan harta karun itu pun tidak cukup. Kau seharusnya tahu bahwa alam rahasia adalah ruang independen yang dapat meniru aturan dan hukum dasar sekaligus memiliki ekosistemnya sendiri, kan? Pertama, ada alam rahasia yang terbentuk secara alami dari kecelakaan aneh ketika ruang dari dunia utama terkoyak atau runtuh. Dan bahkan saat itu pun, peluang terbentuknya alam rahasia sangat rendah. Karena begitu suatu ruang runtuh atau terkoyak dari dunia utama, ia akan menjadi bagian dari ruang chaos, alam rahasia dengan ruang yang stabil, bukan? Jadi, Anda hanya bisa membayangkan urutan dan kebetulan seperti apa yang dibutuhkan untuk menciptakan ruang yang stabil di dalam ruang chaos. Kedua, ada alam rahasia yang diciptakan oleh para kultivator kuat dengan hukum ruang angkasa, tetapi mereka pun membutuhkan inti alam rahasia yang terbentuk secara alami untuk menstabilkan alam rahasia mereka sendiri. Lebih jauh lagi, bergantung pada ruang dunia, sebuah alam rahasia terbentuk atau diciptakan, dan tingkat awalnya akan ditentukan. Seperti alam rahasia dari surga pertama yang akan selalu dibatasi oleh batasan dan hukumnya, alam rahasia itu tidak akan pernah berubah. Aturan yang sama berlaku untuk alam rahasia surga kedua, dan seterusnya. Tergantung pada level ruang alam rahasia, kamu bisa tinggal dan berkultivasi di sana. Tapi bagaimanapun juga, kamu akan mencapai batas alam rahasia itu pada suatu saat karena belum sempurna. Pixie tersenyum getir sambil berkata, tapi alam rahasia yang kubutuhkan adalah yang paling langka. Alam rahasia ini sebenarnya terbentuk melalui dunia yang hancur. S terkejut, dunia. Apakah ada dunia lain selain surga dan neraka? Kita memang bisa menganggap langit dan jurang sebagai dunia, tetapi pada saat yang sama, keduanya bukanlah dunia. Apa itu dunia? Ada berbagai macam makna, beberapa menganggap dunia sebagai totalitas entitas, keseluruhan realitas, atau segala sesuatu yang ada. Sementara itu, keyakinan yang paling akurat adalah bahwa daratan beserta penghuninya dan segala sesuatu di atasnya dianggap sebagai dunia. Topik ini terlalu mendalam, dan untuk menjawab pertanyaanmu, maksudku, bukankah kau punya dunia yang baru lahir tepat di dalam hatimu? Apa yang akan terjadi pada duniamu setelah kau mati? Tanya Pixie dengan ekspresi mendalam. Mata S melebar saat jantungnya berdebar kencang,
dan ia tak kuasa menahan diri untuk menyentuh dadanya. Rasa dingin menjalar di tulang punggungnya ketika seseorang mengetuk kepalanya. Jadi, maksudmu sebenarnya alam rahasia juga bisa terbentuk melalui dunia seorang kultivator atau dunia seorang kultivator yang sudah mati. Cerdas. Seorang kultivator negara hukum membentuk benih dunianya melalui hukum utama, lalu memeliharanya dengan hukum tambahan 9 kali sebelum menciptakan dunia dasar. Kalau dipikir-pikir lagi, bukankah itu sama dengan dunia rahasia itu? Jadi, apa yang tidak bisa diubah duniamu menjadi alam rahasia? Malahan, semakin kuat duniamu, semakin tinggi peluangnya untuk menjadi alam rahasia, terutama dunia purbamu. Jika kau musnah hari ini, duniamu yang baru lahir pasti akan berubah menjadi alam rahasia yang kuat setelah bertahun-tahun transformasi, dan bahkan mungkin menembus batas-batas surga kedua. Lebih lanjut, dunia batin seorang Raja Ascension merupakan harta karun yang langka karena dapat digunakan untuk menciptakan alam rahasia portabel, layaknya harta karun ruang angkasa, tetapi dengan semua manfaat alam rahasia beserta hukum dan aturannya yang utuh. Dan ini adalah persyaratan minimum bagi saya untuk menjadi administrator kekayaan karena alam rahasia yang lebih kuat pun dapat dibentuk melalui dunia kultivator yang lebih kuat. Pixie mengungkapkan dengan nada serius, kata-katanya penuh dengan makna tersembunyi dan peringatan. Ini menarik, mata Es berbinar ketakutan, namun ada pula kegembiraan. Dia tahu bahwa dirinya telah mempelajari rahasia yang mengejutkan, dan pemahamannya tentang dunia kultivator telah meningkat ke tingkat berikutnya. Lalu bagaimana dengan Tiff Space? Karena cocok untukmu, bukankah itu berarti ia juga terbentuk melalui dunia? Es bertanya cepat karena ingin konfirmasi dari Pixie karena ini akan memecahkan salah satu misteri sistem. Namun, jawaban Pixie membuatnya tercengang ketika dia berkata, entahlah. Tempat ini memang tampak terbentuk oleh dunia purba, namun di saat yang sama, terlalu mendalam dan kompleks. Sebenarnya, kalaupun kamu belum bilang, aku pasti akan memintamu untuk mengizinkanku menjadi administrator kekayaan tempat ini karena tempat ini tidak hanya memenuhi persyaratanku, tetapi bahkan melampauinya. Bab 1407. Es tercengang, ruang pencuri melampaui semua persyaratan yang dia miliki untuk menggunakan ikatan perbendaharaan. Sekali lagi, sistem ini tidak bisa diukur dengan akal sehat. Es tersenyum kecut, lalu dia tidak bertanya lagi tentang hal ini dan langsung setuju. Baiklah, saya akan memulai prosesnya. Sistem, gunakan ruang pencuri untuk Pixie's Treasury Bin, perintah Es. Saat berikutnya, 1 juta poin pencuri dikurangi, yang merupakan jumlah kecil mengingat kekayaan poin pencurinya saat ini. Tiba-tiba, Es merasakan sensasi terbakar di dadanya. Sensasi itu berasal dari tatonya, dan tubuh Pixie juga berkilauan dalam cahaya kaleidoskopik. Beberapa saat kemudian, sensasi itu memudar, dan suara sistem berdering. Sama dengan. Pengikatan perbendaharaan telah berhasil. Tanda hubung. Koma, -1. Ikatan perbendaharaan, kemampuan keadaan elemental. Keterangan. Bin Treasury, ruang pencuri. Tanda hubung. Poin pencuri, 17.814.999.000. Sama dengan. Apa yang berubah? Pikir Es karena dia tidak merasakan sesuatu yang luar biasa dan menatap Pixie. Dia terkejut melihat mata Pixie terpejam, dan sayapnya tampak memancarkan aura yang mendalam. Setelah itu, Pixie akhirnya membuka matanya dan tampak semakin tidak masuk akal, sungguh aneh. Luar biasa sekali, banyak sekali, fungsinya, dan banyak yang belum terungkap karena kamu tidak memenuhi persyaratan. Hehe, pantas saja tempat ini melebihi semua persyaratan. Komentarnya dengan sedikit rasa gembira. Kamu bisa melihat semua fungsinya sekarang. Es bertanya dengan cepat karena hal ini benar-benar tak terduga. Tidak, aku hanya bisa merasakannya, hanya yang sudah kau buka yang terlihat. Ngomong-ngomong, sekarang aku tidak hanya bisa mengaktifkan fungsi-fungsi itu untukmu, tetapi juga meningkatkan tempat ini setelah kau memenuhi persyaratannya. Oh, dan kau tidak perlu lagi membayar poin pencuri untuk peningkatannya. Pixie menjatuhkan bom lagi.
Apa yang terjadi sekarang? Bisakah kau berkomunikasi dengan sistem sekarang? S sama sekali tidak tenang sekarang, karena Pixie terlalu misterius, dan dia bahkan tahu tentang fungsi TP sekarang. Kejutan terbesarnya adalah dia tidak perlu lagi membayar TP untuk meningkatkan tips space. Hehe, jadi kau menyebutnya sistem, itu. Aku tidak bisa berkomunikasi dengan sistem, tapi ini bagian dari diriku sebagai administrator kekayaan ruang pencuri. Begini, dulu poin pencuri dibutuhkan untuk meningkatkan ruang dan kekuatan ruang pencuri. Tapi aku bisa melakukan hal yang sama dengan ikatan perbendaharaanku. Semakin kuat potensi perbendaharaanku, semakin kuat pula kekuatanku sebagai administrator kekayaannya. Lebih lanjut, pertahanan ruang pencuri juga telah dievaluasi ke tingkat yang lebih tinggi, dan aku memiliki kekuasaan mutlak atas semua benda yang akan kau tempatkan di sini. Aku bahkan dapat mengubah atau menyesuaikan tingkat tengah ruang pencuri, menciptakan berbagai ekosistem, struktur, sungai, gunung, dan bahkan benda langit. Namun, poin pencuri perlu digunakan sebagai katalis. Sedangkan untuk tingkat bawah yang tidak bisa dimasuki makhluk hidup, aku bisa mengaturnya menjadi brankas harta karun tipe level. Di tingkat atas tempat kita berada saat ini, aku hanya bisa menyesuaikan ruang kultivasi anggota asrama sesuka mereka. Tapi mereka harus membayarku dengan poin asrama. Aku tidak punya wewenang atas ruang kultivasi dan fasilitas lainnya, selain bisa memasukinya. Coba bayangkan begini, sistem punya otoritas tertinggi, lalu kamu punya otoritas tertinggi kedua, lalu aku punya otoritas tertinggi ketiga di sini saat kamu tidak ada, jelas Pixie dengan sabar. S terdiam ketika mendengar manfaat sebenarnya dari memiliki administrator kekayaan, dan itu mengejutkan. Dia seperti versi yang lebih rendah dari sistem sekarang. Pikir S sambil menatap Pixie dengan takjub. Sekarang dia bisa mengubah pemandangan dan menyesuaikan level menengah ruang pencuri. Bukankah ini berarti aku bisa memintanya menciptakan apapun selama aku punya poin pencuri? Bahkan sistemnya pun tidak memberiku begitu banyak kebebasan. Sambil menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk, saya mengerti. Tolong jaga semuanya. Tentu saja, karena sistem mengizinkan mereka dan tidak ada bahaya di tempat ini, aku tidak keberatan dengan mereka. Pixie langsung setuju sebelum berkata, terakhir, untuk menggunakan manipulasi nilai kekayaan, aku juga membutuhkan poin pencuri. Semakin kuat harta yang ingin kau ubah, semakin banyak poin pencuri yang dibutuhkan untuk perubahan ini. S sedikit mengernyit. Jadi, kau butuh poin pencuri untuk mengaktifkan kekuatanmu. Ya, kemampuanku saling terhubung, dan kemampuan Treasury Bin adalah akar utama dari semua kemampuanku yang lain, yang manapun yang akan kubangkitkan nanti. Menjadi administrator kekayaan memberiku kemampuan untuk menggunakan poin pencuri dari sistem, dan poin pencuri tampaknya memiliki karakteristik tidak diketahui. Sederhananya, batas penggunaan mereka tidak diketahui, yang membuat mereka sangat berharga. Itulah sebabnya kemampuanku akan menjadi lebih kuat jika aku menggunakannya bersama mereka, kecuali jika kehebatanmu sendiri melampaui nilai poin pencuri. Tegas Pixie. Melebihi nilai poin pencuri. S langsung menyerah karena tujuan ini sama sulitnya dengan melawan surga. Baiklah, tidak masalah. Dia mengangguk. Pixie tampak kelelahan saat berkata, ini sudah cukup. Sekarang aku perlu istirahat sebentar untuk memulihkan diri setelah menggunakan Primal Bond. Silakan. S tidak menghentikannya, tetapi sesaat kemudian, Pixie tiba-tiba melangkah maju dan berubah menjadi seberkas cahaya sebelum menusuk dadanya lagi. Namun kali ini, dia seolah-olah telah memasuki tato tersebut, dan sesaat kemudian, sayap tato tersebut tiba-tiba mulai berkilauan, melepaskan aura hangat dan mistis yang benar-benar membuat S merasa sangat nyaman dan aman. Namun, yang lebih mengejutkan S adalah kultivasinya tampaknya meningkat dari aura ini. Terperanjat, ia berpikir, apa sebenarnya roh primal itu, dan di mana sebenarnya mereka tinggal. Dia jelas bukan satu-satunya, atau mungkin dia. S menggelengkan kepalanya. Ia tahu ia jauh dari memenuhi syarat untuk menyelidiki misteri ini. Meskipun demikian, ia telah mendapatkan terlalu banyak manfaat dari kesempatan emas yang dibawa oleh peta takdir ini. Ini membuatnya bertanya-tanya, peluang warna kuning apa yang akan diberikannya. Namun,
Raut wajahnya tiba-tiba berubah tegas saat ia bertanya kepada sistem, "Sistem, jelaskan padaku bagaimana mungkin aku punya nama sejati, seperti roh primal. Apa yang terjadi?" Bab 1408. Bab 1408, dipanggil kembali. Sistem, jelaskan padaku bagaimana mungkin aku punya nama sejati, seperti roh primal. Apa yang terjadi? S belum melupakan kekacauan yang terjadi selama Primal Bond dan hampir membuat Pixie murka karenanya. Namun, ia tidak bersalah karena tidak tahu bahwa ia adalah pembawa nama sejati. Ia bahkan tidak tahu perbedaan antara nama duniawi dan nama sejati. Pengungkapan ini membuat S terhuyung, jika bukan karena kecepatan berpikirnya, ia tahu ia akan sangat menderita. Ia tidak bertanya pada Pixie karena ia merasa Pixie butuh istirahat, dan Pixie berusaha keras menenangkan diri untuk menjawab keraguannya. Meskipun dia tampak sudah sedikit pulih setelah terikat dengan ruang pencuri, itu belum cukup, jadi dia membiarkannya beristirahat. Namun masalah mengenai nama aslinya terlalu penting untuk ia lewatkan, dan jika ada yang bisa mengetahui kebenaran mutlak, itu adalah sistemnya, karena pencuri surga berasal dari sana. Namun, sistem itu tidak merespons dan mengabaikannya, membuat S geram. Ia tahu sistem itu lagi-lagi bersembunyi. Namun, sekarang setelah ia memiliki Pixie, ia tahu ia akan mengetahui masalah ini pada akhirnya. "Aku belum selesai denganmu," gumam S dengan marah sebelum dia mulai pulih dan mengatur pikirannya. Hari ini, S telah mempelajari banyak hal, dan dia butuh waktu untuk mencerna semuanya karena waktu keberangkatannya sudah dekat. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. Kembali ke Shadowed Glade, tersembunyi di balik dahan pohon roh yang rusak, S tengah menunggu ketika tiba-tiba sebuah sosok muncul beberapa meter jauhnya. S terkejut dan hendak mengaktifkan kemampuannya ketika sosok itu tiba-tiba berbicara, "Tunggu, aku dari divisi pembasmi kejahatan. Aku ditugaskan untuk mengawasimu." S berhenti, tetapi ia tidak lengah saat menatap sosok berjubah itu. Meskipun kekuatan orang ini tersembunyi, ia masih bisa merasakan kekuatan mengerikan yang tersembunyi di baliknya. Dia sudah menduga kalau ada yang sedang mengawasinya, tapi aneh sekali karena orang ini tiba-tiba memilih untuk menampakkan dirinya. "Setidaknya seorang penjaga kenaikan. Aku butuh verifikasi." S menuntut dengan tenang, dan dia benar. Di sini, sosok misterius itu tampak tidak tersinggung dan bahkan tampak menyetujui perilaku S. Ia kemudian menunjukkan lencana di hadapan S, dan ketika S melihat tulisan, "Evil Slaying," yang mencolok di lencana itu, yang persis sama dengan lencananya, ia pun mengonfirmasi identitas orang tersebut. "Senior," sapanya dengan hormat. "Tidak perlu basa-basi. Panggil saja aku kakak senior karena kita satu divisi." Pria di sebelahnya terkekeh sambil berkata, "Aku sudah lama memperhatikanmu, dan harus kuakui, kau memang hebat. Aku hanya melakukan yang terbaik untuk bertahan hidup." S menjawab dengan hormat sebelum bertanya dengan ragu, "Kenapa kakak senior muncul? Apa ada masalah?" "Aku juga tidak tahu. Aku baru saja menerima pesan dari sekte untuk membawamu kembali. Misimu telah dibatalkan. Ayo pergi, orang lain akan mengurusnya," katanya dengan sungguh-sungguh. S kini makin bingung dan juga sedikit waspada, "Bolehkah aku tahu alasan di balik perubahan mendadak ini?" Kakak senior mengangkat bahu, "Seperti yang kubilang, aku tidak tahu. Pokoknya, ayo pergi. Kita harus segera kembali. Aku sudah memasang formasi teleportasi untuk membawamu kembali setelah kau menyelesaikan misimu, jadi tidak akan lama lagi." Akhirnya, S memutuskan untuk patuh mengikuti kakak senior ini. Meskipun merasa gelisah, ia tetap tidak melakukan apa-apa. Lagi pula, ia yakin bisa kabur sesuka hatinya jika keadaan memburuk. Formasi teleportasi itu tersembunyi beberapa mil jauhnya dari tempat persembunyian di Shadowed Glade. Sepertinya formasi itu hanya sekali pakai. Setelah digunakan, formasi itu akan langsung hancur, jadi tidak ada yang bisa menggunakan koordinatnya. Sekte Raja seperti Sekte Raja PHW memiliki saluran teleportasi rahasia mereka sendiri, dan mereka diawasi dengan ketat. Hanya murid resmi yang dapat menggunakannya, dan bahkan jika seseorang dapat mengetahui koordinasi mereka, mereka tidak akan dapat menyusup dengan mudah.
Sang kakak senior segera mengaktifkan formasi teleportasi dengan lencana sekte miliknya, dan bersama S, mereka pun lenyap. Tanda hubung tanda hubung tanda hubung. S muncul bersama kakak seniornya di sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama, aula teleportasi dalam divisi pembantai kejahatan. Saat penglihatan S mulai jernih, dia tercengang saat melihat pelayan Jesper, dan si barbar berkulit besi, penatua divisi Melvin, tampaknya tengah menunggu mereka tak jauh dari sana. Ketua divisi, pengurus, bahkan kakak senior tampak terkejut dengan kehadiran mereka karena dia tahu lebih baik daripada siapapun betapa sibuknya Melvin, namun disinilah dia menunggu mereka bersama pengurus Jesper. Kau hebat, pergi dan ambil hadiahmu. Melvin meninggalkan kakak senior itu tanpa berniat memberikan penjelasan, dan meskipun kakak senior itu kebingungan, ia tidak berani bertanya dan langsung berpamitan. Setelah kakak tertuanya pergi, S, Jesper, dan Melvin ditinggalkan sendirian di aula teleportasi. Namun, Steward Jesper kemudian dengan tenang memerintahkan Melvin, tugasmu di sini sudah selesai. Aku akan melanjutkannya. Melvin melirik Steward Jesper dengan pandangan mencela sebelum menatap S dengan penuh arti. Tanpa sepatah kata pun, ia menggerutu dan menghilang. Ada apa dengan Steward Jesper? Apa aku melakukan kesalahan? S tak bisa diam saja saat ini dan bertanya kepada Steward tua itu dengan sedikit gelisah. Ia sama sekali tidak menyukai situasi ini. Steward Jesper menatap S dengan sedikit ketidakberdayaan. Kau tidak melakukan kesalahan apapun, nak. Jangan khawatir, ini hanya perkembangan aneh yang terjadi, dan karena status istimewamu, kau dipanggil kembali. Perkembangan apa? Tanyanya. Sejujurnya, aku pun tidak tahu, tapi kau akan segera tahu. Tepat saat suara Steward Jesper menghilang, S tiba-tiba merasakan kekuatan mengerikan menguncinya. Detik berikutnya, tanpa perlawanan apapun, tubuhnya terseret ke angkasa, dan ia lenyap. Ekspresi Steward Jesper agak gelap saat dia bergumam jengkel, Matriark, apa sebenarnya yang sebenarnya kamu rencanakan? Bab 1409. Bab 1409, Pertemuan Aneh. Pada saat ini, S akhirnya berhasil melepaskan diri dari daya hisap, dan kegelapan di sekitarnya pun lenyap. Namun, ketika penglihatannya kembali normal, ia terpesona oleh aula emas yang megah. Pengurus. S tampak bingung saat memanggilnya, tetapi ia tak dapat menyelesaikan kalimatnya ketika tiba-tiba ia melihat seorang wanita anggun bertopeng tanpa wajah duduk di singgasana megah dan menatapnya dengan sedikit rasa geli. Saat ia bertatapan dengannya, pikirannya tiba-tiba terasa buntu, seolah-olah jatuh ke dalam ilusi. Namun, hampir seketika, kiroh senja suci di tubuhnya bersirkulasi dengan sendirinya, dan ia pun langsung tersadar. S langsung mengalihkan pandangannya, punggungnya sudah basah kuyup keringat. Ia tak berani lagi menatapnya, tetapi jantungnya berdebar kencang karena ia tak mampu menangkapnya dengan indera tajamnya, seolah menyatu dengan sekelilingnya. Siapa dia? Oh, Prosperity Matriarch tampak agak terkejut, sebelum dia berbicara tanpa ekspresi, kamu S. S menahan keinginannya untuk kabur dan menjawab dengan hormat, murid ini memang S. Bolehkah saya tahu siapa seniornya? Matriark Kemakmuran tidak menjawab. Malahan, ia bertanya, menurutmu aku ini siapa? Aku tak berani lancang menebak identitasmu yang mulia. S menjawab dengan sopan sambil menundukkan kepalanya. Meskipun dia tidak dapat menebak identitas wanita ini, mengingat apa yang baru saja terjadi, dia yakin wanita itu sangat kuat, begitu kuatnya sehingga dia takut tidak akan mampu bereaksi jika wanita itu memutuskan untuk bergerak. Mungkinkah dia? Sebuah pikiran mengerikan muncul di benaknya saat dia berkeringat. Cuma di sini bonus reload 10% tiap hari biar menyala terus. Giga cuan. Namun hal ini malah membuatnya makin gelisah, dan tiba-tiba dia ditarik kembali dari misi dan kemudian diseret ke tempat ini membuatnya tahu bahwa masalah ini sama sekali tidak sederhana. Prosperity Matriarch menatap S dalam-dalam sebelum berkomentar tanpa ekspresi, setidaknya kau tahu tempatmu. Jantung S berdebar kencang, tetapi dia tetap hormat dan patuh, diam-diam siap menarik kembali avatarnya. Pada saat ini, apakah ini yang lain? Suara kasar seorang pria terdengar dengan nada ingin tahu.
S terkejut karena pada saat itu dia melirik ke arah suara tersebut dan melihat seorang laki-laki setengah baya yang tinggi dan tampan mengenakan jubah emas, berambut putih panjang, berdiri tepat di samping singgasana Prosperity Matriarch. Namun, pria misterius ini tak ada di sana sedetik sebelumnya, dan S merasa kehadirannya tak berbeda dengan kehadiran wanita itu. Keduanya tak terpahami. Matriark Kemakmuran mengangguk setuju tanpa berkata apa-apa. Pada saat ini, S tiba-tiba merasakan naluri hukum yang mengerikan menguncinya, merobek pertahanan spiritualnya, menyelidiki fondasi dan jiwanya. S terguncang karena, meskipun Avatar of Holy Twilight memiliki tingkat kultivasi Ascension Warrior, bahkan Ascension Lord mungkin tidak akan mampu menembus pertahanannya, terutama dengan mudah. Terlebih lagi, tindakan ini dianggap sangat kasar dan seperti menelanjangi orang lain sambil menyelidiki rahasia orang lain. Terlebih lagi, jika fondasi kultivator lain lemah, tindakan ini dapat langsung melukai mereka, tetapi pria ini bahkan tidak ragu melakukannya. Niat membunuh muncul di hati S, tetapi ia tidak menunjukkannya dan bertahan sambil menggertakkan giginya. Prosperity Matriarch tidak menghentikan pria ini, tetapi dia tampaknya mengamati reaksi S dengan saksama. Mata lelaki parubaya itu berbinar-binar sebelum sedikit kekecewaan muncul, dan dia akhirnya menarik kembali akal sehatnya. Ia berkomentar acuh tak acuh, sama sekali mengabaikan S, dia tampak biasa saja dibandingkan yang lain. Tapi memang ada sesuatu yang luar biasa tentang jiwa dan kultivasinya. Kurasa dia terlahir dengan tipe jiwa yang istimewa, fisik yang fantastis. S ingin mengutuk, tetapi dia cukup ingin bunuh diri, dan dia terlanjur menyimpan dendam ini di dalam hatinya. Siapa lagi yang dibicarakan bajingan ini? S langsung menangkap petunjuk penting itu sambil berpura-pura kehabisan napas seolah-olah sedang terkejut. Meskipun ini bukan tubuh utamanya, pikirannya tetap sama, jadi tidak banyak memengaruhi kondisi mentalnya. Jika ini tubuh aslinya, S tahu pria ini tidak akan mampu menembus pertahanan sistem. Matriark Kemakmuran juga mengabaikan S, menatap pria parubaya itu, dan berkata dengan nada lembut, inilah kesempatan yang telah kita tunggu-tunggu. Pergilah dan buatlah persiapan. Aku mempercayakanmu dengan tugas yang sangat penting, jangan mengecewakanku. Pria parubaya itu tampak gembira dan segera meyakinkannya, jangan khawatir, Matriark. Tunggu kabar baikku. Saat berikutnya, pria parubaya itu berubah menjadi seberkas cahaya keemasan dan menghilang dari aula seperti hantu. Sedangkan untukmu, Matriark Kemakmuran akhirnya menatap S dan melambaikan jarinya pada gagang singgasana. Sesaat kemudian, selembar kertas emas halus muncul di hadapan S. Tanda tangani konstanta hukum ini, dan kau akan dipromosikan menjadi murid inti sekteku. Semua sumber daya akan tersedia untukmu, dan aku juga akan menugaskan seorang tetua kemakmuran untuk membimbingmu dalam kultivasimu. S terkejut dengan anugerah yang tiba-tiba ini. Mengingat betapa mudahnya wanita ini memutuskan hal seperti ini, identitasnya kurang lebih terkonfirmasi, membuatnya semakin terkejut. Di saat yang sama, ia merasa waspada, terutama setelah apa yang dilakukan pria parubaya misterius itu. Dia melirik kontrak hukum, dan ketika dia melihat kata-kata di atasnya, matanya menyipit karena kata-kata itu tidak dalam bahasa Mortal Assassin Heaven. Kalau orang lain, mereka pasti tahu, tapi S bukan sembarang orang, dan ia langsung memahami isi kontrak itu. Saat membaca beberapa barisnya, S tiba-tiba ingin tertawa terbahak-bahak, tapi ia tetap menahan ekspresinya. S berpura-pura gembira, dan tanpa ragu sedikit pun, dia membungkuk dalam-dalam ke arah Prosperity Matriarch seolah tersentuh oleh kebaikan hatinya. Terima kasih atas pengakuanmu. Aku akan bekerja keras dan tidak akan mengecewakanmu. Matriark Kemakmuran tidak terlalu mempermasalahkan reaksi S karena, di matanya, wajar saja jika seseorang seperti S tergerak oleh rezeki nomplok yang tiba-tiba ini. Lagi pula, posisi murid inti sekte Raja PHW sangatlah bergengsi. Tanpa penundaan, S menandatangani kontrak hukum, dan saat berikutnya, kontrak itu berubah menjadi garis sebelum menghilang kegelabelannya. Namun, sesuatu yang mengejutkan terjadi saat kontrak hukum ditandatangani. Sebuah rune emas tiba-tiba muncul di dahi S, dan rune yang sama muncul di mata Prosperity Matriarch. Saat berikutnya,
Rune itu lenyap sebelum Prosperity Matriarch mengangguk dan melambaikan lengan bajunya, mengusir es. Matriarch Kemakmuran bergumam pada saat ini, bencana atau berkah, aku akan menang. Bab 1410. Bab 1410, Divisi Langit Kemakmuran. Puncak emas tersembunyi di balik awan gunung kekayaan merupakan salah satu area yang paling dijaga ketat dan aman milik Sekte Raja PHW, dan disebut Divisi Langit Kemakmuran. Divisi Langit Kemakmuran adalah divisi terkuat dan bergengsi di antara semua divisi Sekte Raja Kekayaan Surgawi Utama. Hanya murid inti, yang bergelar Murid Kemakmuran, yang dapat bergabung, dan divisi ini diawasi oleh Tetua Kemakmuran. Meskipun Divisi Langit Kemakmuran memiliki populasi terendah, tingkat kekuatan para anggotanya menutupi kekurangan personelnya. Lebih lanjut, setiap penerimaan anggota baru dianggap sebagai peristiwa besar karena semua orang tahu bahwa hanya orang-orang paling berbakat yang dapat memasuki tempat ini. Siapapun yang menjadi bagian dari Divisi Langit Kemakmuran akan memperoleh ketenaran instan dan status bergengsi, dan setiap pengikutnya merupakan kekuatan yang harus diperhitungkan, belum lagi para Tetua Langit Kemakmuran. Namun, hari ini, tidak ada perayaan atau keributan yang terjadi ketika dua murid kemakmuran baru diterima di Divisi Langit Kemakmuran. Bahkan para Tetua Kemakmuran diberitahu di menit-menit terakhir tentang kedatangan mereka, yang membuat mereka bingung untuk sementara waktu. Selanjutnya, kedua murid kemakmuran ini diterima langsung melalui Matriarch Kemakmuran, dan tak seorang pun berani mempertanyakan keputusan ini lagi, mereka menyimpan pendapat mereka untuk diri mereka sendiri. Terlebih lagi, yang mengejutkan semua orang, kedua murid kemakmuran baru itu adalah manusia. Pada saat ini, di dalam aula kemakmuran dan kekayaan Divisi Langit Kemakmuran, es muncul, dan sekilas rasa frustrasi melintas di matanya setelah dia didorong-dorong oleh wanita itu seperti mainan. Namun, ia segera bertindak seolah-olah ia bersemangat dan melihat sekeliling. Aula kemakmuran dan kekayaan itu sangat besar, dan di ujung terjauhnya terdapat 5 gerbang emas raksasa. Aula kekayaan, aula kitab suci, aula misi, aula pelatihan, dan aula hukum kemakmuran. Es membaca karakter emas besar yang terukir di atas gerbang tersebut dengan penuh minat. Kau seharusnya es. Murid kemakmuran yang kedua, sebuah suara tua yang ramah tiba-tiba terdengar dari belakangnya, mengejutkan es. Ia segera berbalik dan melihat seorang pria jangkung keriput berambut abu-abu mengenakan jubah emas. Ia tampak seperti orang tua biasa tanpa fluktuasi ki, tetapi matanya sama sekali tidak biasa, dan es tidak berani meremehkan pria tua ini karena ia adalah Sekte Raja PHW. Sungguh mengejutkan, es terkejut karena pria tua ini tampak seperti manusia. Salam, Tetua, sapa es dengan hormat sambil berpikir dengan jantung berdebar kencang. Mungkinkah ini Tetua Kemakmuran yang ditunjuk oleh wanita itu untuk mengajariku? Tidak buruk, sama sekali tidak buruk. Kau persis seperti yang digambarkan Norman. Bahkan, kau jauh lebih luar biasa. Sang Tetua berkomentar dengan ramah dan terdengar sangat senang. Es tercengang ketika Tetua ini menyebut, Norman, lagi pula, Normanlah yang membawanya ke sini. Namun, ia tidak sempat bertemu dengannya setelah bergabung dengan Sekte Raja PHW. Es bertanya dengan hati-hati, yang lebih tua siapa? Sang sesepuh tersenyum dan memperkenalkan dirinya, saya adalah Penatua Kemakmuran dari Divisi Langit Kemakmuran, Maxwell Blackwood. Benar-benar dia, Es tidak melupakan Penatua Kemakmuran yang ingin mensponsorinya sejak awal, dan dia juga yang telah menyetujui pemberian semua sisa material yang dibutuhkan untuk meningkatkan Moira. Dia tidak menyangka akan bertemu dengannya tiba-tiba seperti ini. Mohon maaf atas kelancangan saya, Tetua yang terhormat. Saya tidak tahu siapa Anda. Anda telah menunjukkan kebaikan hati yang luar biasa dengan membawa saya ke sini dan memberi saya kesempatan untuk menjadi bagian dari Sekte Raja PHW. Es segera membungkuk dalam-dalam, menunjukkan rasa terima kasihnya, yang tidak sepenuhnya palsu. Lagi pula, Penatua Kemakmuran ini telah membantunya meningkatkan Moira tanpa kesulitan apapun, dan Penatua Maxwell juga manusia. Penatua Maxwell tersenyum setuju, sebenarnya, itu bukan apa-apa. Sebenarnya, saya hanya melindungi bakat umat manusia kita. Siapapun yang berada di posisi saya pasti akan melakukan hal yang sama.
Tapi harus saya akui, kalian melampaui harapan saya, mendapat pengakuan dari matriark, dan dipromosikan menjadi murid kemakmuran. Bajingan itu juga memanggil wanita itu, matriark, dan sekarang aku semakin yakin bahwa dia adalah raja kenaikan dari sekte Raja PHW. S meringis kecil. Ngomong-ngomong, kau sekarang murid manusia kelima yang memasuki divisi langit kemakmuran. Meskipun murid sebelummu diangkat menjadi tetua kemakmuran yang berbeda, dia tetap manusia, dan ini masalah besar, ujar tetua Maxwell dengan penuh emosi. Manusia lain sepertiku. Mungkinkah si bajingan itu juga membicarakan manusia lain ini? Ada apa sebenarnya? Kenapa aku merasa semua kejadian ini ada hubungannya dengan orang baru ini? Pikir S. Dia bukan orang bodoh, dan dari apa yang baru saja dikatakan Penatua Maxwell, dia yakin bahwa siapapun orang kedua ini, dia mungkin seperti dia, yang merupakan hal yang sangat penting karena ini berarti siapapun yang dipilih surga. Dia ingat betul Stuart Jasper pernah mengatakan bahwa Heaven Chosen tidak akan muncul semudah itu, satu lagi telah muncul. Lagi pula, hanya S yang tahu bahwa dia bukan Heaven Chosen, dia lebih seperti seorang Heaven Devir. Terima kasih atas pujianmu, tetua yang terhormat. S menyimpan pikirannya sendiri dan terus bersikap tidak tahu apa-apa. Meskipun ia ingin tahu tentang orang kedua ini, ia merahasiakannya. Lagi pula, hanya beberapa jam tersisa sebelum tubuh utamanya diteleportasi ke abis, dan belum jelas apakah avatarnya bisa tetap berada di surga. Itulah sebabnya S belum mengambil keputusan gegabah, ia baru bisa membuat rencana setelah memastikan hal ini. Lagi pula, jika avatar ini juga diteleportasi bersama tubuh utamanya, semuanya akan sia-sia. Hah, panggil saja aku guru mulai sekarang karena aku instruktur resmimu. Meskipun aku ingin menjadi guru resmimu. Penatua Maxwell menghela napas sebelum menggelengkan kepala, ekspresinya berubah serius. Lupakan saja, kau harus menjadi Jenderal Agung Ascension dalam 9 bulan karena kau telah terpilih untuk bergabung dengan tim yang akan pergi ke alam rahasia White Evil. Dan percayalah padaku ketika aku bilang usaha ini tidak akan menyenangkan. Jika kau tidak hati-hati, kau akan kehilangan nyawamu di sana seperti banyak orang lain sebelumnya.